بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada hari ini, pada waktu duha yang mubarak yang didoakan keberkahannya oleh Rasulullah SAW, dan juga hari pertama dari bulan mulia, bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kita menyelenggarakan kajian ilmu, ya, dan saya pribadi bersyukur pada Allah bisa kembali bersilaturahim pada Darus Shalihat. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kajian ilmu dan daurah ini akan bernilai amal ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai wasilah kita, sarana kita untuk bisa mendapatkan ilmu dalam rangka bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, ya, dalam konteks khususnya beragama Islam. Baik, jamaah sekalian, teman-teman dari Darus Shalihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi pertama ini kita akan membahas tema terkait dengan mazhab dan bermazhab, ya, atau dalam bahasa Arab al-mazhabu wat tamazhabu, ya, atau al-mazhabu wat tamazhubu, al-mazhabu wat tamazhub, ya. Jadi bermazhab itu dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamazhub, ya, at-tamazhub. Karena istilah bermazhab tentunya itu bukan bahasa Arab, ya, itu bahasa Indonesia yang sudah diserap dari bahasa Arab. Ber itu kan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamazhub. Nah, orang yang bermazhab, kata kerjanya adalah tamazhaba ya tamazhabu tamazhuban. Nah, tamazhaba ya tamazhabu tamazhuban. Orang yang bermazhab, ya, subjeknya disebut mutamazhibun. Mutamazhibun. Jadi kalau dikatakan saya bermazhab, dalam bahasa Arab disebut ana atamazhabu fa ana mutamazhibun, ya. Nah, itu istilah penggunaan istilah dalam bahasa Arab, ya, dalam konteks istilah bermazhab. Baik, untuk lebih memudahkan, ya, dan secara sistematis kajian kita ini biar lebih sistematis, saya ingin menggunakan PowerPoint, ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini sesi pertama murni materi atau ada tanya jawabnya nggak? Ada yang bisa ini kasih jawaban? Materi Ustadz, insya Allah ada sesi khusus. Berarti full materi, ya? Saya dari awal sampai akhir materi aja, ya? Insya Allah Ustadz. Nanti sesi 1 nggih. Nanti ada breaknya setelah sekitar jam 8.30, ya? Iya nggih. Insya Allah ada sesi khusus untuk tanya jawab di malam insya Allah Ustadz. Oh, jadi 2 sesi ini full materi, ya? Nah, insya Allah Ustadz. Nggih. Jadi maksudnya saya mau memaksimalkan waktunya untuk materi saja nih, kalau memang ada tanya jawabnya. Ya, baik Ustadz, insya Allah. Baik, jadi kita materi sesi pertama ini akan membahas tentang mazhab, ya, dan bermazhab, dan insya Allah nanti sesi kedua terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan mazhab, ya. Baik, saya izin untuk share, ya, share screen. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Tinggal di slideshow. Baik. Mazhab dan tamazhub, ya. Ya, mudah-mudahan beberapa atau semua dari kisi-kisi, ya, yang sudah di-share ke saya nanti tercover dalam materi ini, walaupun tidak secara urutan sebagaimana kisi-kisi yang dibuat, ya. Tapi secara umum kisi-kisi itu nanti insya Allah akan masuk sesuai dengan sistematika yang saya buat. Dan di sini saya menampilkan 2 buku, ya. Jadi buku yang pertama itu terkait dengan buku yang menjadi memang pembahasannya, jika memiliki dalil yang mungkin sudah kalian kaji, sudah kalian baca. Dan satu lagi usul fikih. Nah, ini kenapa saya tampilkan buku usul fikih? Alasannya sebenarnya karena begini, persoalan mazhab dan bermazhab itu kalau kita meletakkan masalah ini ke dalam kajian keislaman, dia itu sebenarnya termasuk bagian dari pembahasan ilmu usul fikih.
Jadi kalian itu sebenarnya hari ini membahas salah satu tema di antara tema-tema ilmu usul fikih, ya. Jadi bukan dalam konteks ilmu fikih ataupun ilmu syariat yang lain, apa ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu akhlak, ya. Jadi ini sebenarnya pembahasan mazhab, tamadzhub, bagaimana menyikapi perbedaan mazhab, ya itu termasuk pembahasan di dalam ilmu usul fikih, khususnya bab yang keempat, yaitu terkait dengan ijtihad dan taklid. Jadi ini sebenarnya pembahasan tentang ijtihad dan taklid, yang mana implikasi ya dari pembahasan ijtihad dan taklid itu konsepnya disebut al-madhhab wat tamadzhub. Al-madhhab wat tamadzhub. Ya. Ini ingin saya apa namanya letakkan dulu persoalannya di mana. Biar nanti kalau kalian ingin mendalami lagi, tentunya akan tahu di mana ilmu yang harus saya pelajari gitu ya. Dan biasanya ya akhwat kalian, ini nggak tahu nih ada ikonnya apa enggak ya, saya mungkin sebut akhwat aja. Jadi, dan biasanya ya kajian tentang mazhab itu kalau di dalam kitab-kitab fikih dia merupakan apa namanya materi pengantar ya. Jadi dua tempatnya. Pertama secara sistematis kajiannya ada dalam ilmu usul fikih, dan yang kedua biasanya dia materi pengantar dari suatu kitab fikih. Nah, misalnya kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saat saya pernah ke Darus Sholihat ya, ada di perpustakaan itu buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Nah, jadi buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu kan kitab fikih. Nah, namun di muqaddimahnya beliau membahas dulu persoalan-persoalan seputar masalah pengantar fikih, di antaranya masalah mazhab. Nah, jadi di bab persoalan mazhab ini ada di bab usul fikih dan ada di pengantar ilmu fikih. Dan biasanya pengantar ilmu fikih itu ya bagian dari usul fikih sebenarnya gitu ya. Karena itu basic untuk kita mendalami fikih itu secara sistematis dan benar. Ya. Baik, nah ini dari sisi posisi persoalan yang kita bahas. Nah sekarang apa saja yang akan kita bahas ya terkait dengan mazhab dan tamadzhub ini atau mazhab dan bermazhab ini. Saya ingin memulai dari pembahasan tentang taklid dulu ya, dan ada kaitannya dengan paham anti mazhab. Ya, walaupun di kisi-kisi kan kalau saya lihat urutannya paham anti mazhab itu di akhir ya. Tapi saya ingin memulainya malah dari awal ini. Kenapa? Karena persoalan taklid ya, persoalan taklid ini adalah persoalan klasik yang sudah diperdebatkan oleh para ulama yang nanti akan menjadi basic ya terkait dengan hukum bermazhab itu sendiri. Bahkan bukan hanya hukum bermazhab, tapi juga termasuk menjadi basic terkait dengan eksistensi mazhab itu sendiri. Ya. Mananya begini ya, akhwat. Kalau misalnya ya nanti akan kita pelajari bahwa taklid itu sebagai sesuatu yang disyariatkan atau taklid itu sebagai sesuatu yang memang diajarkan menjadi bagian dari ajaran Islam, berarti konsekuensinya ya kita harus bermazhab. Ya. Karena makna lain dari bermazhab itu taklid mazhab. Makanya kita harus pahami dulu taklid itu apa gitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya ada yang beranggapan taklid itu tidak boleh, ya, kalau ada yang beranggapan taklid itu sesuatu yang terlarang, bahkan kemudian dianggap bertentangan dengan syariat, inilah yang nanti akan kita sebut dengan paham anti mazhab. Ya. Karena mereka yang anti terhadap mazhab itu maknanya anti terhadap taklid mazhab gitu ya. Orang yang anti mazhab itu sebenarnya anti terhadap keberadaan mazhab dan termasuk anti kepada konsep bermazhab. Nah, itu istilah yang harus kita pahami dulu ya. Jadi anti mazhab itu lawan dari mereka yang menolak taklid, antitesa dari mereka yang menolak taklid. Nah, maka di awal saya ingin menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan taklid dan bagaimana sekilas paham anti mazhab ini. Baik. Pertama kita pahami dulu ya, apa sih definisi taklid? Yang orangnya disebut muqallid. Jadi perbuatannya disebut taklid. Sedangkan pelakunya disebut muqallid. Jadi orang yang melakukan taklid itu disebut muqallid. Ya. Nah, tetapi biasanya sih di dalam kitab usul fikih didefinisikan oleh para ulama istilah taklidnya. Jadi bukan istilah muqallidnya ya, tapi istilah taklidnya. Intinya sih seperti sholat lah. Sholat itu kan aktivitas. Nah, yang didefinisikan itu di dalam ilmu fikih ya sholat, bukan musollinya, bukan orang yang sholat gitu ya. Nah, maka begitu juga dengan taklid. Jadi taklid itu yang didefinisikan, bukan muqallidnya. Tapi intinya ya taklid itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh muqallid. Nah, saya ambil definisi yang ditulis oleh ulama kontemporer sebenarnya. Dan ini definisi yang sudah mengalami proses kajian lah ya.
Yang mana yang definisi yang saya ambil ini dari kitab Usulul Fiqh alladzi la yasa'ul faqih jahluhu au jahlahu. Ditulis Syekh Iyad As-Sulami, dan Syekh Iyad As-Sulami mengatakan bahwa definisi ini merupakan definisi yang sudah dianggap final, di mana perdebatannya sudah selesai, tapi beliau cenderung kepada definisi ini, dan saya lebih cenderung juga kepada definisi ini, ya, bahwa taklid itu adalah akhdhu madhhabil ghairi min ghairi ma'rifati rujuhani dalilihi. Jadi taklid itu artinya adalah seseorang mengikuti atau mengambil pendapat orang lain tanpa dia mengetahui kualitas dalilnya. Sederhananya, taklid itu maknanya adalah seseorang mengikuti pendapat orang lain, dan pendapat orang lain itu disebut mazhab. Ya, pendapat itu mazhab. Jadi bahasa lain untuk menyebut mazhab itu pendapat sebenarnya gitu ya. Jadi kita ini ikut kepada pendapat orang lain, bukan pendapat kita sendiri. Artinya kita mengikuti mazhab dia tanpa kita mengetahui apa landasan dalilnya, tanpa kita mengetahui, ya, sekalipun misalnya kita tahu dalilnya, kita tidak tahu juga bagaimana kualitas dalilnya. Jadi ada dua kemungkinan nih, taklid itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah mengikuti suatu pendapat memang tanpa mengetahui dalilnya sama sekali, ya, atau mengikuti suatu pendapat tahu dalilnya namun tidak tahu kualitas dalilnya. Apakah dalilnya sahih atau dalilnya tidak sahih, ya, atau dalilnya itu memang dalilnya dhanni atau qat'i, nanti kalau dalam kajian ushul fikih, ya. Apakah dalilnya itu sumbernya Al-Quran, ataukah dalilnya sumbernya adalah hadis, atau adalah ijtihad. Ijtihad nanti apakah sumbernya qiyas, apakah sumbernya istihsan, istislah, saddu dzari'ah, al-urd, dan seterusnya. Intinya, bisa jadi dia tahu dalilnya, tapi dia tidak tahu dari mana dalil ini datang. Atau sama sekali tidak tahu dalilnya. Nah, dua-duanya itu taklid. Ya. Dua-duanya itu taklid. Tapi biasanya nih ya, akhwat, biasanya orang yang taklid, tapi dia tahu dalil, orang yang taklid nih ya, tapi dia tahu dalil, walaupun dia tidak tahu proses istidlal. Istidlal itu artinya dia tidak tahu proses pengambilan dalil, tapi dia tahu, ya, dalilnya misalnya ayat A, ayat B, atau hadis A, hadis B. Ya, jadi kalau misalnya kalian ditanya, misalnya ditanya, apa sih dalil dari wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sholat? Kita hafal dalilnya, ya, misalnya dalilnya adalah hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Fatihatil Kitab. Ya, kita hafal dalilnya, ya, tapi kita nggak tahu kok bisa hadis ini dipakai untuk mewajibkan Al-Fatihah dalam sholat misalnya. Ya, itu disebut taklid juga, gitu ya. Jadi mau tahu dalilnya ataupun tidak, ya, dan dia tidak tahu proses bagaimana dalil itu menjadi dalil atas suatu masalah, itu dua-duanya disebut taklid. Tapi bedanya, orang yang taklid dan tahu dalil kadang bisa disebut sebagai thalibul ilmi. Jadi muqallid yang thalibul ilmi. Ya, jadi orang yang taklid tapi memang dia masih dalam proses belajar. Karena kan beda ya antara orang yang taklid belajar tapi masih dalam proses dengan orang yang memang taklid awam. Misalnya orang yang memang aktivitasnya sehari-hari ya kerja sebagai kesibukan duniawinya, petani, polisi, ya itu kan taklid juga tapi dia awam gitu ya. Nah, beda dengan kita misalnya yang di bangku kuliah atau yang memang secara khusus mengambil program keagamaan dalam pendidikan kita, atau yang memang kita berada dalam lingkungan yang memang belajar secara sistematis, ya, muqallid juga, tapi muqallid yang berbeda kualitasnya dengan muqallid yang awam, ya. Jadi intinya dua-duanya disebut taklid, ya. Sekali lagi, taklid adalah mengikuti suatu pendapat tanpa kita tahu landasan dalilnya atau kualitas dalilnya. Kita tahu dalilnya tapi belum tentu kita tahu kualitas dalilnya atau proses pendalilan itu sendiri. Ya. Baik, ini makna taklid, ya, secara umum seperti itu. Kemudian apa hukum, ya, dan dasar taklid? Artinya apa hukum dan dalil, ya, dalil terkait dengan hukum taklid yang akan kita bahas nanti. Rupanya, ya, taklid itu hukumnya bisa beragam. Ya. Jadi taklid itu hukumnya tidak hanya satu. Ya, dan disinilah kita harus tahu secara profesional di mana posisi kita dan posisi hukum taklid itu sendiri. Jadi taklid itu, ya akhwat, dia bisa hukumnya adalah haram. Kapan hukum taklid itu adalah haram? Kalau dalam persoalan pokok-pokok agama yang memang kita nggak boleh taklid di situ. Jadi kita harus betul-betul mencari sendiri. Karena manusia semuanya sudah diberikan oleh Allah potensi akal yang sama. Dan akal manusia itu termasuk alat yang kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, maka pada wilayah tertentu seorang manusia tidak boleh taklid. Ya, dan dalam hal ini adalah masalah pokok agama. Ya, dalam masalah pokok agama tidak boleh ada yang namanya taklid.
Nah, ini saya kutipkan perkataan dari Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul fi Tahqiq Al-Haqqi min Ilmi Usul. Nah, beliau mengatakan, yang mengutip perkataan seorang ulama salaf, qala Abul Hasan ibn al-Qattan. Imam Abul Hasan ibn al-Qattan mengatakan, la na'lamu khilafan fi imtina'it taqlidi fit tauhid. Kami tidak pernah menemukan adanya perselisihan ulama akan adanya larangan taklid dalam masalah tauhid. Jadi dalam masalah pokok agama tentang mengesahkan Allah, tentang meyakini keberadaan Allah gitu ya, yang disebut dengan istilah al-imanul ijmali, keimanan yang bersifat global terkait dengan pokok-pokok agama, ini kita nggak boleh taklid. Tapi kalau imannya tafsili, imannya bersifat terperinci, misalnya dalam masalah nama-nama malaikat, sifat-sifat Allah gitu ya, kemudian detail-detail kejadian saat hari kiamat, nah ini boleh kita taklid, nggak apa-apa, karena tidak setiap manusia bisa mengerti hal tersebut. Tetapi pada pokok-pokok agama tentang keyakinan Allah itu adalah ada, wujud gitu ya, Allah itu esa. Nah, ini tidak boleh seorang manusia taklid. Kenapa kok tidak boleh taklid? Wastadallal jumhur bi annal umma ajma'at ala wujubi ma'rifatillahi azza wa jalla wa annaha la tahsulu bit taklid. Karena umat telah bersepakat bahwa wajib seorang manusia itu mengenal Allah, mengetahui Allah itu wajib. Dan kewajiban itu tidak bisa didasarkan kepada taklid. Ya, tidak bisa didasarkan kepada hanya ikut-ikutan orang lain. Kenapa kok tidak bisa? Li'annal muqallida laisa ma'ahu illa al-akhdhi biqauli man yuqalliduhu wa la yadri ahwa shawabun am khata'. Karena orang yang disebut muqallid, dia hakikatnya kan hanya mengikuti pendapat orang yang dia ikuti. Dan pendapat orang yang dia ikuti itu hakikatnya yang namanya taklid, ya tidak bisa dipastikan apakah itu benar atau tidak, ya. Dan ketidakpastian kebenaran ya dalam suatu masalah pokok akidah itu tidak membuat akidah kita sah. Tapi kalau ketidakpastian benar dan tidak benarnya dalam masalah fikih yang nanti akan kita sebut madhab, maka itu boleh, nggak apa-apa jamaah sekalian, ya. Sebab Rasul mengatakan seorang mujtahid itu dalam persoalan fikih in ashaba fala ajran wa in akhta fala ajrun wahid. Karena orang yang berijtihad dalam masalah fikih, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Artinya tidak ada yang kesalahannya itu dimaafkan. Tapi kalau dalam masalah akidah, kesalahan dalam masalah akidah itu tidak dimaafkan. Itu nanti urusannya adalah surga dan neraka di akhirat. Nah, karena sebab inilah para ulama sepakat dalam urusan mengenal Allah, manusia sudah punya potensi akalnya untuk bisa mengenal itu. Ya, tetapi potensi itu tidak boleh kemudian didasarkan kepada taklid. Ya, maka ini menjadi alasan bahwa dalam pokok agama tidak ada taklid. Ya. Nah, alasan lainnya sebenarnya ya, dan ini juga menguatkan dalil ini, bahwa sebagai ulama ada yang berpendapat kalau taklid dalam masalah pokok akidah itu boleh, maka kita nggak bisa menyalahkan orang awam dari golongan non-muslim. Nggak bisa kita salahkan awam Nasrani, nggak bisa kita salahkan awam Yahudi, karena mereka kan taklid kepada pendeta-pendeta mereka. Dan itu tidak dibenarkan taklid seperti itu, gitu ya. Nah, makanya pilihan untuk berislam, pilihan untuk memilih agama lain, itu hakikatnya adalah pilihan yang dibebankan kepada setiap manusia. Dan manusia tidak boleh mengikuti orang lain. Dan kita juga pahami bahwa manusia punya potensi untuk tahu hal tersebut. Makanya Syekh Muhammad Abduh ya, Syekh Muhammad Abduh itu di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridho, mengatakan bahwa manusia diberikan oleh Allah empat potensi. Manusia diberikan oleh Allah 4 bekal untuk bisa mengetahui kebenaran. Pertama adalah fitrah, yang kita sering sebut dengan naluri. Yang kedua panca indera. Yang ketiga akal. Dan yang keempat syariat. Ya. Nah, dari 4 potensi itu tadi, masing-masing punya wilayah kerjanya sendiri. Naluri itu hanya bisa bekerja selama manusia belum akil balik. Makanya Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah. Tetapi catatannya kalau dia sudah berumur balik, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisanihi, maka orang tuanya lah yang akan mempengaruhi bagaimana nanti dia beragama. Nah, ketika orang tuanya mempengaruhi, disinilah panca indera dan akal akan berfungsi untuk dia bisa mengerti kebenaran, ya. Nah, tetapi kemudian kebenaran-kebenaran yang bersifat pokok ini tadi itu hanya bisa sebatas akal saja untuk sampai ke arah sana. Detailnya, rinciannya bagaimana dalam persoalan malaikat, dalam persoalan hari kiamat. Nah, barulah keempat yaitu syariat. Jadi artinya fitrah, akal dan panca indera, lalu syariat itu ada
wilayahnya masing-masing. Nah, intinya adalah dalam masalah pokok agama nggak boleh ada taklid. Ya, jadi kita tidak boleh taklid dalam masalah pokok agama. Nah, jadi artinya begini ya, Afat. Kalau kalian misalnya membaca kitab-kitab, kok ada ulama yang melarang taklid ya? Dan itu ulama besar yang kita akui misalnya. Maka pertama yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan mereka melarang taklid, kalau itu kitabnya adalah kitab akidah, maksudnya adalah taklid dalam masalah pokok akidah gitu ya. Jadi kalau ditanya, boleh nggak taklid dalam masalah pokok akidah? Boleh nggak bermazhab dalam masalah pokok akidah? Jawabannya nggak boleh. Semua orang harus mencari sendiri jawaban masing-masing. Dan Allah sudah memberikan potensi itu. Baik, kemudian yang kedua, ya taklid menjadi boleh. Ya, sebagai hukum asal pada masalah-masalah furu'. Nah, furu' ini yang saya maksud dengan furu' di sini, dan ini yang dimaksud oleh para ulama, bukan hanya furu' fikih ya, tapi furu' akidah juga. Ya, jadi dalam persoalan cabang-cabang akidah, seperti detail-detail tentang masalah hari kiamat, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada sirat, ya, nah, itu boleh kita taklid. Karena ini masalah furu' akidah. Ya, kita boleh taklid kepada siapapun, kita boleh taklid, tapi tentu dengan catatan taklid kepada yang ahli, ya, taklid kepada orang yang memang kita boleh mentaklidinya. Atau biasanya dalam masalah furu' ini yang sering disebut oleh para ulama adalah dalam masalah cabang-cabang fikih. Ya, yang inilah yang nanti akan kita sebut dengan bermazhab. Nah, apa dasarnya ya? Dasar kok kita boleh taklid dalam masalah furu'? Maaf, sebelum masuk kepada dasar, ini saya sampaikan pendapat ulama sekaligus beliau menyebutkan dalil ya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam kitab Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, amma taqlidu fil furu'i fahuwa jaizun ijma'an. Adapun taklid dalam masalah furu', maka hal itu dibolehkan bahkan menurut ijma' ulama, menurut kesepakatan ulama, dan bahkan ada yang mengatakan kesepakatan itu sudah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, bahwa para sahabat telah bersepakat taklid dalam masalah furu', taklid dalam masalah cabang-cabang agama, apakah itu bab akidah ataupun bab fikih, adalah sesuatu yang boleh sebagai hukum asal. Ya, kenapa? Karena ya, para ulama berargumentasi sebab para sahabat Nabi itu tidak semuanya ulama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hanya menyebutkan jumlah ulama sahabat itu tidak lebih dari 140 orang. Padahal kita tahu sahabat Nabi itu jumlahnya ribuan. Ya, yang ikut perang Khandaq aja itu sampai 3.000. Yang ikut pembebasan kota Makkah 10.000. Ya, ketika Nabi SAW wafat itu sampai ada yang mengatakan seperti As-Suyuti mengatakan jumlahnya sampai 128.000 sahabat. Nah, dari sekian ribu sahabat yang dikategorikan ulama, yang dijadikan sebagai tempat bertanya, itu tidak lebih dari 140 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, di luar itu kemana mereka beragama? Di luar itu gimana cara mereka menjalankan Islam? Ya, jawaban sederhananya mereka bertanya kepada yang ulama, gitu ya. Nah, bertanyanya sahabat yang bukan ulama kepada ulama, itu adalah fenomena yang sudah meluas. Ya, suatu tradisi yang sudah berlaku di zaman para sahabat. Itulah yang kemudian disebut dengan ijma. Ya. Nah, jadi orang awam mengikuti orang yang ahli, orang awam yang mengikuti para ulama itu sudah berlaku dari sejak zaman sahabat. Jadi kalian jangan bayangkan ya sahabat, akhwat sekalian, kalian jangan bayangkan semua sahabat itu ahli ilmu, jangan bayangkan ya. Tidak semua sahabat Nabi ahli ilmu. Memang sih sahabat Nabi adil. Mereka mendengar dari Rasulullah hadis akan mereka sampaikan dengan jujur, itu benar, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Tetapi apakah yang mereka dengar dari Nabi itu otomatis mereka pahami dengan baik? Belum tentu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati faballagha kama sami'a farubba muballaghin au amin sami'in." Kata Nabi SAW, ya beruntunglah orang-orang yang pernah mendengarkan hadisku, maksudnya sahabat Nabi yang dengar hadis beliau, lalu disampaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi orang yang tidak mendengarnya tapi tersampaikan hadis itu kepadanya lewat wasilah yang mendengarkan, itu lebih paham daripada yang mendengarkan. Nah, artinya ya apa sekalian, sahabat Nabi itu dengar apa yang mereka dapat dari Rasulullah, tapi belum tentu mereka paham gitu ya. Nah, jadi bisa jadi yang paham malah yang tidak mendengar. Contoh sederhananya Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu tidak langsung dengar dari Rasulullah, tapi mereka termasuk di kalangan sahabat sebagai ulama. Ibnu Abbas itu ulama dari kalangan sahabat, walaupun tidak banyak mendengar hadis Rasulullah. Tapi beliau malah yang menjelaskan kepada sahabat yang mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Nah, jadi sekali lagi, sahabat seperti itu kondisinya. Apalagi zaman setelah sahabat, ya tentu lebih banyak lagi yang awamnya.
Baik, nah jadi intinya Imam Ibnu Qudamah mengatakan telah berlaku ijma dari sejak zaman sahabat ya, bahwa dalam masalah furu orang boleh taklid. Nah tadi saya katakan ya, taklid itu apa? Taklid itu mengikuti pendapat orang tanpa tahu dalilnya. Jadi kita cuma tahu saja, misalnya dari si fulan, oh hukum ini wajib, hukum ini sunnah, itu aja cukup. Itulah yang namanya taklid. Dan itu sudah terjadi di masa sahabat. Jadi para sahabat yang awam itu ya, akhwat, para sahabat yang awam itu kadang nggak butuh untuk nanya dalil itu apa. Ya, jadi kalau mereka misalnya dapat masalah nih, apa sih hukum perbuatan saya gitu kan? Dan kebetulan yang ditanya adalah ulama besar atau ulama yang memang boleh ditaklidi. Dan sang ulama bilang hukumnya wajib, selesai gitu aja. Ya, dan tidak ada kepentingan mereka untuk tanya dalilnya apa, gitu tidak ada. Ya, kecuali kalau itu dalam majelis ilmu yang memang kita perlu sharing ilmu, sharing dalil gitu ya. Tapi kalau sekedar untuk kita tahu hukumnya dan dengan pengetahuan itu kita sudah bisa menjalankan agama dengan baik, ya selesai. Ya, makanya saya punya seorang dosen ya, saya punya seorang dosen dari Mesir, seorang profesor dalam bidang fikih perbandingan mazhab. Beliau pernah mengatakan, kalau ada orang yang meminta fatwa, ya, dan ketika dia minta fatwa itu malah sekaligus minta tahu dalilnya, padahal dalil itu sebenarnya dia tidak butuhkan, itu termasuk su'ul adab. Jadi kalau misalnya dia misalnya dia lagi butuh untuk menjawab persoalan dia gitu kan, dia nanya, Ustaz, apa sih hukum ini gitu kan? Dan sang Ustaz sudah menjelaskan hukumnya ini misalnya gitu. Tapi dia malah nanya lagi, dalilnya apa gitu ya? Seakan-akan dia nggak percaya dengan ilmu yang disampaikan sang Ustaz. Maka kata dosen saya tadi, ini termasuk su'ul adab kepada sang Ustaz. Artinya ada semacam keraguan di dalam dirinya bahwa sang Ustaz ini ilmunya tidak jelas ya. Nah kalau sudah seperti itu ya salah, berarti dia salah tempat nanya namanya gitu kan. Nah gitu. Kecuali kalau misalnya di majelis ilmu yang memang kita perlu ada semacam perluasan wawasan ya, silakan saja kalau ingin nanya dalil gitu ya. Baik, jadi intinya pertanyaan kepada dalil itu sebenarnya tidak wajib untuk ditanyakan ya, tapi kita harus tahu tempat juga kapan kita nanya dalil, kapan kita tidak perlu nanya dalil. Baik. Nah, bahkan ya yang namanya taklid itu, bisa saja hukumnya malah wajib. Bukan hanya boleh. Nah, jadi gini ya, Afwan. Hukum asal taklid dalam masalah furu itu boleh. Hukum asalnya ya. Tapi bisa dia berubah menjadi wajib kalau jika dia tidak taklid, maka malah beragamanya kacau. Nah, jadi orang awam yang memang tidak punya kapasitas untuk memahami dalil, ya misalnya para petani yang ada di sawah, kalau kita wajibkan dia tahu dalil, kapan dia kerja? Gitu kan. Polisi kalau misalnya kita wajibkan dia harus tahu dalil, kapan dia kemudian harus menjalankan kewajibannya. Dan begitu banyak profesi-profesi yang kadang nggak butuh untuk tahu dalil. Ya, maka orang-orang yang seperti ini wajib dia untuk taklid kepada ulama ya, tanpa harus tahu dalilnya, dan itu sah-sah saja dalam beragama. Nah, ini seperti pernyataan para ulama ya. Ini lanjutan dari perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Raudhatun Nadhir. Amma taqlidu fil furu' fa huwa jaiz ijma'an. Ya, tadi sudah kita sebutkan taklid dalam masalah furu' itu boleh menurut ijma'. Bal, nah ini ada tambahan dari Imam Ibnu Qudamah. Bal wajaba 'alal 'ammi dzalika. Bahkan hukumnya bisa jadi wajib atas orang awam. Ya, taklid itu bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Nanti saya akan sebutkan dalilnya apa ya. Bahkan itu bisa menjadi wajib bagi orang awam. Nah, sekarang saya mau masuk nih ya, Ahwat. Paham anti madhab. Paham anti taklid madhab. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah, wa dhahaba ba'dul qadariyah. Wa dhahaba ba'dul qadariyati ila annal 'ammah yalzamuhumun nadhar fid dalil fil furu'i aidan. Dan ada sebagian kelompok qadariyah. Paham ya? Jadi di masa Imam Ibnu Qudamah ada satu kelompok namanya Qadariyah. Yang mana kelompok Qadariyah ini berpendapat annal 'ammah yalzamuhumun nadhar fid dalili fil furu'i aidan. Di mana mereka beranggapan bahwa orang awam pun wajib meneliti dalil pada persoalan furu'. Artinya mereka mengatakan orang awam pun wajib harus rujuk kepada dalil dan tidak boleh taklid. Itu kelompok apa? Qadariyah. Apa respon dari Imam Ibnu Qudamah? Kata Imam Ibnu Qudamah, wa huwa batilun. Ini pendapat yang batil. Nah, ini kalau kalian belajar ilmu akidah ya, kalau kalian belajar ilmu tentang firaq, kalau kalian belajar tentang ilmu perbandingan akidah di dalam internal umat Islam, namanya disebut dengan dirasatul firaq atau disebut dengan ilmu tentang al-milal wan nihal. Kalian akan mendapati ya, ada satu kelompok yang dikategorikan sesat dan itu sudah menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Namanya Mu'tazilah.
Dan nama lain dari Mu'tazilah adalah Qadariyah. Nama lain dari Mu'tazilah adalah Qadariyah. Kenapa mereka disebut Qadariyah? Karena mereka mengingkari takdir Allah. Iman mereka kepada takdir tidak ada. Jadi mereka itu tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan mereka lebih dalam tanda kutip menuhankan manusia. Jadi Qadariyah itu ya menganggap manusia itu segala-galanya dan tidak ada keterkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu Qadariyah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat seperti yang dinukil oleh As-Sahristani dalam Al-Milal wan Nihal, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat Islam. Kenapa Qadariyah itu majusinya umat Islam? Karena orang Majusi meyakini dua Tuhan. Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Itu Majusi. Yang disebut dengan Tuhan mereka ini Ahariman dan Ahura Mazda. So, kalau kita belajar ilmu perbandingan agama, ada konsep namanya dua Tuhan kegelapan dan cahaya. Penganutnya adalah agama Majusi. Atau dalam bahasa lain adalah agama Zoroaster. Ya. Dan rupanya Qadariyah itu mirip. Karena mereka itu seakan punya dua Tuhan. Nah, Tuhannya apa? Pertama Allah yang menciptakan alam semesta, dan yang kedua manusia yang menciptakan perbuatan mereka sendiri yang dianggap tidak terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa hubungannya kok Qadariyah dengan taklid gitu ya? Karena begini ya, akhwat. Qadariyah itu kan tadi menganggap manusia itu sentral segala-galanya. Perbuatan manusia itu yang nisbatnya kepada manusia, nggak ada urusan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ini terkait juga dengan masalah beragama yang kata mereka manusia pun tidak boleh taklid karena manusia itu dianggap punya potensi untuk bisa tahu segala hal. Nah, inilah yang menjadi alasan Qadariyah dikategorikan menolak taklid dan ini pendapat batil karena mereka menganggap setiap orang wajib membaca dalil. Mau dia awam kah, mau dia orang yang nggak pernah baca abatasa gitu ya, itu dianggap harus tahu dalil. Nah, dan ini pendapat batil. Kenapa pendapat ini batil? Pertama, yang tadi sudah kita sebutkan, menyalahi ijma ulama. Menyalahi ijma ulama. Ya. Dan tentunya dalil-dalil yang lain. Nah, sekarang saya akan sebutkan ya, apa dalil taklid dalam furu itu boleh bahkan wajib. Ya, dan orang yang yang menganggap taklid itu tidak boleh atau taklid itu adalah tidak diperkenankan kepada orang awam tadi Qadariyah yang disebut dengan paham anti mazhab. Ini bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi yang akan saya sebutkan. Nah, ini kalian sudah harus paham bersama ya. Saya itu kadang aneh juga nih ya kepada orang-orang yang hari ini menganggap bermadzhab itu tidak benar. Ya, tetapi di sisi yang lain dalam masalah akidah keras sekali kepada Qadariyah gitu ya. Jadi secara tidak sadar mereka itu mengikuti paham Qadariyah sebenarnya gitu ya. Jadi, kalian tahulah dalam interaksi dakwah di lapangan misalnya kan ada juga orang-orang yang mengatakan mazhab itu nggak penting gitu ya. Bermadzhab itu nggak boleh karena nanti akan saya sebutkan nih alasan atau argumentasi mereka yang tidak benar sebenarnya. Jadi perkataan para ulama yang mengatakan janganlah taklid kepadaku itu maksudnya apa? Itu nanti perlu kita koreksi juga. Jadi mereka yang mengatakan intinya tidak boleh bermadzhab sebenarnya mereka itu sedang mewarisi ilmu Qadariyah ya. Yang mengatakan tidak boleh bermadzhab dalam masalah satu lagi ya dalam masalah furu' ya, bukan dalam masalah akidah. Yang mengatakan tidak boleh bermadzhab dalam masalah furu' sebenarnya mereka sedang mewarisi ilmu dan paham Qadariyah yang dicela oleh banyak ulama saat itu. Walaupun hari ini mereka tidak menyebut dirinya sebagai Qadariyah gitu ya. Baik, nah apa dalilnya? Pertama adalah ijma seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi taklid dalam masalah furu' bagi awam itu hukumnya wajib, dasar pertamanya ijma. Kesepakatan umat dari sejak zaman sahabat Nabi SAW. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan banyak ulama lain seperti Al-Ghazali ya. Dan para usuliyun lah, para ulama usul fikih rata-rata sepakat ijma bahwa wajib orang awam taklid dalam masalah furu' ya kepada ulama. Yang kedua, dasarnya Al-Qur'an. Ya, dalil Al-Qur'an juga menjadi dasar bahwa taklid dalam furu' itu adalah boleh atau bahkan wajib. Dasarnya diantaranya surah Al-Anbiya ayat 7 dan surah An-Nahl ayat 43 di mana Allah berfirman, "Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Berarti Allah menetapkan bahwa manusia itu ada dua, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kan dalam ayat yang lain juga disebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ya jelas tidak sama. Artinya memang faktanya di lapangan ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana cara beragama orang yang tidak tahu? Ya, orang yang tidak tahu
hukum-hukum syariat, bagaimana mereka menjalankan agamanya, apakah mereka dibiarkan saja nggak tahu gitu saja? Ya jawabannya nggak seperti itu. Tapi kalau mereka diwajibkan membaca dalil, lah mereka nggak tahu, gimana mereka bisa membaca dalil kalau mereka nggak tahu gitu kan? Maka paling sederhananya adalah ya ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi cara yang paling logis, cara yang paling masuk akal adalah bertanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Ya sederhananya lah, kalau kita misalnya mau berangkat menuju suatu tempat, kita tidak tahu alamatnya, kita tidak tahu jalannya gitu kan, kita masih blank dengan wilayah tersebut. Ya sederhananya kan tinggal tanya. Makanya ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah itu sebenarnya kaidah syariat gitu ya, terkait dengan taklid. Nah jadi intinya dalil Al-Quran menegaskan hal tersebut. Yang kedua, didasarkan juga kepada hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Ad-Daruqutni, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ayyis su'alu. Ya, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka memang tidak tahu ilmunya? Karena sesungguhnya syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Dan taklid itu ya akhwat, taklid itu sebenarnya istilah lainnya adalah kita bertanya kepada ahlinya, itulah taklid gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan obat dari kebodohan adalah bertanya. Ini hadisnya cukup panjang sebenarnya ya. Kalau kita baca konteks hadisnya itu diriwayatkan bahwa ada sejumlah sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan perang. Dan dalam perjalanan perang itu yang disebut dalam ilmu yang disebut dengan dalam sirah disebut dengan sariyah ya. Sariyah itu kan artinya peperangan yang tidak pernah diikuti Rasulullah. Jadi di zaman Rasul itu kan ada dua peperangan ya, ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu perang yang diikuti oleh Nabi, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu namanya Ghazwah. Tapi Nabi SAW juga mengutus sejumlah sahabat untuk berperang, namanya Sariyah. Ya. Nah, suatu hari Rasulullah pernah mengutus sejumlah sahabat untuk perang. Ya alhamdulillah peperangan itu dimenangkan oleh para sahabat, tetapi ada sebagian sahabat yang terluka dalam peperangan itu. Nah, ada seorang sahabat yang terluka di kepalanya. Ya, kepalanya diperban saat itu. Kemudian qadarullah di malam hari beliau kemudian junub, ya di malam hari berhadas besar. Nah, ketika waktu subuh masuk, yang tentunya wajib sholat subuh, sahabat ini kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain. Ya tadi itu tidak bersama Nabi di Madinah, mereka di perjalanan. Nah, kemudian bertanya, ya apakah aku tetap wajib untuk mandi janabah ketika dalam kondisi kepalanya itu kemudian ada luka? Nah, sahabat tadi itu berpendapat, ya sahabat itu nggak tahu ilmunya gitu. Artinya kan ini menunjukkan sahabat itu juga ada yang awam. Nah, para sahabat tadi itu berpendapat, ya dengan keterbatasan mereka mengatakan bahwa kami tidak melihat ada rukhsah bagi kamu gitu. Kami tidak melihat ada keringanan untuk kamu tidak mandi. Artinya tetap dianggap harus mandi janabah. Qadarullah ketika dia mandi, kemudian airnya itu membasahi kepalanya, meninggal gitu kan karena cuaca dingin, kepalanya lagi ada luka dan akhirnya menyebabkan dia meninggal. Nah saat meninggal itulah ya akhirnya jenazahnya dibawa ke Madinah, ditanya kepada Rasul, ini gimana ya Rasulullah nih, ada sahabat kita yang meninggal gara-gara kami mengatakan dia wajib mandi janabah. Akhirnya Nabi marah kepada sahabat-sahabat itu. Qatalahumullah, kata Nabi SAW, kalian akan diperangi oleh Allah. Artinya Rasul tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan terhadap sahabat tersebut hingga berakibat meninggalnya sahabat itu. Akhirnya Nabi mengatakan, ada sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya dulu gitu kan saat datang ke Madinah, kenapa nggak nanya dulu kepada yang berilmu? Ya kalau memang mereka tidak mengetahui ilmunya. Nah, jadi ini kasusnya seperti itu. Ya, jadi makanya hati-hati ya akhwat. Ya kalau kita yang memang sebenarnya nggak tahu ilmunya, berani mencoba-coba untuk baca dalil pada kita nggak paham dalil tersebut, jangan-jangan nanti kita malah jatuh seperti yang terjadi pada sahabat tadi, memfatwakan sesuatu yang malah menimbulkan mudarat. Nah, maka sederhananya bagi yang tidak tahu, agar tidak timbul mudarat ini, ya bertanyalah kepada yang tahu. Nah, bertanyanya orang yang tidak tahu kepada yang tahu, itulah yang disebut taklid. Ya. Jadi bermadzhab itu sebenarnya kita sedang bertanya kepada para ulama yang tahu. Baik. Dan yang terakhir dasarnya adalah akal. Dasarnya adalah logika akal sehat manusia pada umumnya lah ya. Nah ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Saya baca dulu bahasa dan terjemahnya secara cepat ya. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, al-ijma'u munaqidun ala taklifil 'ami al-ahkam. Kata Imam Ibnu Qudamah, semua ulama bersepakat bahwa wajib orang awam itu wajib menjalankan syariat. Itu semua ulama sepakat. Wa taklifuhu rutbatal ijtihad yuaddi ila inqita'il hafi wan nasl. Tetapi membebankan orang awam untuk berijtihad
membebankan orang awam untuk beristihad atau membebankan orang awam untuk bisa menjalankan agamanya kalau sudah sampai level mujtahid, akan berakibat kepada inqita'ul harfi wan nasli, akan berakibat kepada keterputusan aktivitas kehidupan duniawi seperti urusan di persawahan ataupun dalam urusan an-nasl, dalam urusan keluarga. Maknanya begini ya, Pak. Kalau seluruh orang awam dibebankan dia bisa menjalankan agama kalau sudah sampai level mujtahid, kapan dia menjalani kehidupannya sebagai manusia? Ya, misalnya begini, kalian ini nggak boleh sholat kecuali sudah tahu bagaimana dalil sholat itu seperti apa. Nah, kapan kalian sholat gitu? Karena itu perlu waktu untuk menjadi seorang mujtahid, itu perlu waktu gitu. Makanya kalau dibebankan kepada setiap manusia, nggak mungkin, mustahil. Nah, karena itulah dibebankan hanya sebagian saja. Karena itu keberadaan mujtahid itu hukumnya bukan fardu ain. Keberadaan mujtahid itu hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana keberadaan dokter. Ya, dokter itu kata para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada di suatu masyarakat tempat orang bertanya tentang kesehatan dalam urusan fisiknya. Nah, bagaimana dalam urusan kesehatan jiwanya lewat agama? Maka begitu juga seperti dokter harus ada. Tapi hukumnya tidak sampai fardu ain. Bertanya hukumnya fardu ain, tapi keberadaan orang bertanya, keberadaan orang yang bisa ditanya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu bedakan ya. Bertanya dalam urusan agama fardu ain, tapi ada orang untuk bisa kita tanya di tengah masyarakat hukumnya fardu kifayah. Nah, kemudian dilanjutkan ya, maka akan terputuslah urusan dunia seperti mencari nafkah al-haras, ya harus artinya kerja di ladang, atau terputuslah urusan keluarga an-nasl keturunannya, wa ta'tilul hirafi was-sana'i, dan juga akan terbengkalainya berbagai macam aktivitas kreativitas yang digunakan manusia untuk mencari nafkah. As-sana'i itu artinya produktivitas dalam urusan duniawi. Fayu'addi ila hirabid dunya, dan itu akan berakibat kepada rusaknya tatanan dunia ini. Coba bayangkan kalau seluruh orang diwajibkan untuk mencari dalil, semua orang diwajibkan untuk belajar menjadi level mujtahid. Nggak akan ada polisi yang menjaga keamanan, nggak akan ada petani yang memproduksi pangan, nggak akan ada ahli-ahli tertentu yang nanti dia akan berkontribusi di bidang-bidang di luar agama. Nah, ini kan artinya rusak dunia ini, nggak teratur gitu kan. Nah, itu logika akalnya seperti itu. Maka sederhananya mereka-mereka yang tidak wajib mencari ilmu untuk menjadi mujtahid, ya bertanya kepada ahlinya. Itu yang kita sebut taklid. Jadi taklid itu sesuatu yang logis ada di tengah masyarakat. Kalau dia tidak diadakan atau tidak dibolehkan, rusaklah tatanan dunia ini. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, ditambahkan lagi oleh Imam Ibnu Qudamah, "Tsumma madza yasnaul ami idza nazala bi haditsah illam yasbut la hukmun ila an yablugha rutbatal ijtihad." Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang awam kalau dia dihadapkan kepada suatu masalah, ya, tetapi dia tidak bisa mencari solusi akan masalah tersebut sampai dia mencapai level mujtahid? Ya nggak akan selesai, nggak akan bisa ditemukan solusi itu dengan mudah gitu kan. Artinya kalau orang awam itu dituntut untuk beristihad, sedangkan dia sedang dihadapkan kepada suatu masalah yang harus dicari solusinya gitu, ya maka dalam konteks ini kapan dia bisa mendapatkan jawaban itu? Karena sekali lagi mencari ilmu untuk menjadi mujtahid itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Makanya kan Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan dalam syairnya ya, ada 6 syarat ilmu, 6 syarat mencari ilmu. Salah satunya tuluz zaman, waktu yang panjang. Nah, jadi seorang mujtahid seorang awam tidak akan bisa dia kemudian mencari jawaban itu dengan cepat kalau diwajibkan beristihad. Fa'ila mata yasiru mujtahidan. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mempertanyakan kapan dia nanti jadi mujtahid gitu kan, karena perlu waktu lama. Maka wala'allahu la yablughu dzalika abadan fatadayya al-ahkam atau fatadiul ahkam. Nah, bisa jadi orang awam itu tadi tidak bisa sampai level mujtahid, karena level mujtahid itu sesuatu yang tidak mudah, maka hukum-hukum atau solusi atas hukum yang solusi atas masalah yang sedang dicari tahu hukumnya itu akan terbengkalai. Ya, karena tidak ditemukan hukumnya gara-gara setiap orang dituntut beristihad. Nah, falam ya baqa illa su'alul ulama. Maka solusinya tidak lain dan tidak bukan yang tersisa tinggal orang awam bertanya kepada ulama. Nah, itu sederhananya. Jadi kalau orang awam itu dituntut beristihad,
ya dia tidak akan menemukan jawabannya dalam waktu cepat, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan tidak bisa jadi tidak akan ketemu jawabannya, karena kalau dituntut dia beristihad, kapan dia jadi mujtahid dulu gitu kan. Maka tidak lain dan tidak bukan, solusinya tinggal satu saja, ya mudahnya bertanyalah kepada ulama, selesai gitu kan. Nah, inilah argumentasi logis terkait dengan taklid ya. Jadi intinya ya akhwat, saya ingin menegaskan sekali lagi, taklid yang hukumnya boleh dan wajib dalam masalah furu', dan itu didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an, ijma', hadis, dan akal. Maka orang yang melarang taklid dalam arti dia memiliki paham anti taklid mazhab, ya, karena taklid itu kan pertanyaan begini, saya taklid itu diwajibkan. Lantas apa sih yang dimaksud dengan taklid? Ya maknanya taklid itu adalah kita bermazhab, mengikuti pendapat orang lain yang itu kita anggap sebagai ahli ilmu. Itulah yang dimaksud dengan taklid. Ya masalah nanti mazhabnya apa, lain-lain urusannya. Intinya adalah saya taklid, hakikatnya saya sedang bermazhab kepada pendapat ulama. Saya sedang mengikuti pendapat ahli dalam bidang hukum syariat yang sedang saya ingin cari atau sedang ingin saya jalankan agama saya. Jadi itulah makna taklid. Maka kalau ada yang mengharamkan taklid, maka sebenarnya dia beragama dengan cara yang tidak benar. Malah begini ya, akhwat, saya malah mempertanyakan, emang ada sih orang yang anti mazhab? Emang ada sih orang yang anti taklid? Karena mereka yang mengatakan tidak boleh taklid, sebenarnya sedang mewajibkan muridnya untuk taklid kepada dirinya. Inilah kontradiksinya paham anti mazhab. Ya, sekali lagi, inilah kontradiksinya paham anti mazhab. Jadi dia itu melarang umat Islam bermadhab kepada 4 madhab, tapi secara tidak langsung, entah sadar atau tidak sadar, dia sedang mewajibkan orang lain untuk taklid kepada dirinya, atau taklid kepada ulama yang dia taklid kepadanya. Nah, jadi orang yang mengharamkan madhab itu sebenarnya adalah orang yang tidak sadar sedang mewajibkan taklid, tapi bukan taklid kepada madhab yang benar, gitu. Ya, tapi taklid kepada dirinya atau kepada ulama yang dia ikuti. Ya kan sama juga, pada dasarnya taklid juga gitu kan. Pada dasarnya dia sedang bermadzhab juga. Tapi kenapa kok standar ganda? Kenapa kok standar ganda melarang orang taklid kepada 4 mazhab, tapi malah mewajibkan untuk taklid kepada dirinya? Nah, yang kedua, kalau kita bicara logika akal sehat ya, kira-kira pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran itu adalah pendapat siapa? Apakah pendapat orang yang hari ini 14 abad jauhnya dengan masa Rasulullah, atau malah pendapat ulama-ulama mazhab yang hidupnya baru sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat? Tentunya kan logika akal sehat kita akan menyimpulkan yang lebih dekat masanya dengan Rasulullah lebih dekat kepada kebenaran daripada yang jauh masanya daripada Rasulullah SAW. Makanya saya sangat setuju sekali nih, satu buku yang cukup bagus ditulis oleh seorang ulama Saudi, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid menulis satu buku judulnya La Jadida fis Shalah. Kata beliau, tidak ada ijtihad baru dalam masalah sholat. Artinya apa ya akhwat? Persoalan sholat selesai dengan atau persoalan tentang hukum-hukum praktek sholat itu sudah selesai di tangan para ulama mazhab. Nggak ada lagi yang baru dalam persoalan ijtihad tentang masalah sholat. Kalau ada hari ini kok menimbulkan ijtihad baru, itu sebenarnya adalah ijtihad yang potensi salahnya lebih besar daripada ulama mazhab pada abad kedua, ketiga, sampai ke-6 Hijriyah. Tapi kalau misalnya ijtihadnya itu dalam masalah-masalah baru gitu ya, misalnya seperti sholat di pesawat, yang memang di zaman dahulu nggak ada pesawat, atau misalnya sholatnya para tenaga kesehatan yang hari ini harus memakai APD yang kemudian dalam waktu lama nggak bisa melepas pakaiannya, nah itu silakan, memang ijtihad perlu dalam masalah yang begini. Tapi kalau ijtihadnya itu dalam masalah kunut subuh, ijtihadnya dalam masalah menggerakkan jari, ijtihadnya dalam masalah lutut dulu atau tangan dulu dalam praktek sholat, ini namanya ngabisin waktu. Ya, ngabisin waktu, malah kita menggunakan potensi yang tidak pada tempatnya. Kenapa kita tidak menggunakan potensi akal kita pada urusan-urusan baru yang memang belum dijawab oleh para ulama terdahulu? Selesaikanlah ya persoalan lama itu dengan urusan ulama kita terdahulu dan cukup kita taklid kepada mereka. Adapun masalah baru, nah itulah yang dituntut untuk kita cari jawabannya. Ya. Nah, jadi sekali lagi yang melarang bermazhab atau paham anti mazhab ini sebenarnya mereka sedang membuat umat Islam ini tersibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disibukkan. Ya, tapi sibukkanlah untuk hal-hal baru yang memang kita dituntut mencari jawabannya. Baik. Nah, jadi kalian harus tahu proporsi juga ya, harus proporsional di dalam beragama. Ya, kalian yang mungkin latar belakangnya beda-beda di kampusnya masing-masing, ya berkontribusilah dalam keilmuan yang memang diperlukan oleh umat Islam ini
untuk mencari solusi untuk masalah-masalah baru. Adapun masalah-masalah lama udahlah, nggak usah ikut perdebatan itu, dan itu cukup perdebatannya di tangan para ulama dan kita selesai dengan apa yang kita pelajari selama ini. Misalnya dalam praktek sholat, ya sudah amalkan sesuai dengan apa yang ilmunya kita pelajari dari kecil. Insya Allah itu semua sudah sesuai dengan cara beragama yang benar sesuai dengan arahan para ulama kita. Mungkin nanti yang menjadi persoalan adalah ketika kita berbeda, itu aja lah. Nah, ini baru nanti kita akan masuk kepada kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya begini apa? Saya mau sholat di rumah atau di kontrakan atau di kosan saya sendiri dengan mazhab saya sendiri gitu kan, nggak ada urusan dengan orang lain. Ya sudah, sholatlah sesuai dengan ilmu yang selama ini kalian pelajari gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian sholat berjamaah dan ketika berjamaah itu rupanya kok tata cara sholatnya beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Nah, disitulah baru kita perlu mengetahui kaidah dalam berbeda mazhab. Tapi kalau misalnya nggak ada interaksi dengan orang lain, ya sudah, amalkanlah sesuai dengan ilmu yang selama ini kalian pelajari dari kecil. Insya Allah itu semua sejalan dengan fikih yang benar. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya, yang tadi sempat saya singgung, tapi bukankah para mujtahid itu pernah melarang taklid gitu ya? Nah, ini biasanya juga digunakan tuh argumentasi ini oleh mereka yang anti mazhab. Bukankah ulama-ulama yang 4 itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad itu semuanya melarang taklid? Kok kita malah membolehkan, bahkan mewajibkan taklid gitu ya? Nah, ini kan biasanya pertanyaan yang dipakai tapi untuk menentang taklid. Ya. Nah, sekarang saya ingin kutipkan ya apa? Saya ingin kutipkan apa sih yang dimaksud dengan mereka itu melarang taklid? Nah, itu ya, biar kita tahu nih makna dari mereka melarang taklid itu apa gitu. Jadi bukan hanya mengatakan mereka melarang taklid kok kita malah mewajibkan taklid. Padahal mereka melarang taklid itu pada wilayah tertentu gitu, bukan taklid dalam arti yang diwajibkan oleh ulama, bukan. Nah, ini ya saya kutipkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ini bagi mereka biasanya kan yang anti mazhab itu biasa rujukannya Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, ini malah Imam Ibnu Taimiyah itu malah yang mewajibkan taklid ya bagi orang awam. Dan juga nah kalau dari kalangan yang biasanya anti mazhab ya saya kutipkan Ibnu Taimiyah, tapi dari kalangan yang biasanya memang mewajibkan mazhab misalnya seperti pendapat Imam Abdul Wahab Asy-Syarani ya, seorang ulama besar dari kalangan Sufi dari dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Kalau Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Jadi begini, mereka berdua ini ya, Ibnu Taimiyah dan Asy-Syarani ini meriwayatkan dari Imam Ahmad. Faqad nassa fi ghairi mawdi'in ala annahu la yajuzu lil 'alimil qadiri 'ala al-istidlal an yuqallidahum. Ya, telah tegas di dalam beberapa riwayat Imam Ahmad pernah mengatakan tidak boleh bagi orang yang mampu berijtihad untuk taklid. Nah, ini di awal sudah dikatakan. Jadi larangan taklid itu diajukan, larangan taklid itu disampaikan kepada mereka yang sudah levelnya mujtahid. Ya, itu yang menjadi poinnya. Adapun bagi mereka yang belum pada level mujtahid, ya taklid kewajibannya gitu. Nah, makanya Imam Ahmad itu dikatakan melarang taklidnya adalah kalau orang itu sudah level mujtahid. Dan sembari berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyya wa la Tsauri. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang sudah sampai level mujtahid itu tadi, taklid kepadaku atau taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, wa kana yuhibbu Syafi'i wa yuthni alaihi. Di mana Imam Ahmad juga diriwayatkan adalah orang yang sangat mencintai Imam Syafi'i dan senantiasa memuji Syafi'i. Juga beliau mencintai Ishaq wa yuthni alaihi dan memuji Imam Ishaq ibn Rahawayh. Wa yuthni ala Malikin wa Tsauri wa ghairihima minal a'immah. Dan Imam Ahmad termasuk ulama yang mencintai Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lain. Wa ya'murul 'ami. Nah, ini poinnya nih, Akhwat. Wa ya'murul 'ami an yastafti. Dan Imam Ahmad memerintahkan orang awam untuk meminta fatwa, untuk bertanya kepada Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Abu Mus'ab. Nah, jadi Imam Ahmad itu di satu sisi mewajibkan orang awam untuk bertanya kepada Ishaq, Abu Ubaid dan ulama-ulama lain. Maknanya apa? Maknanya Imam Ahmad mewajibkan orang awam taklid. Tetapi wayan hal ulama min ashabihi. Tapi beliau melarang sahabat-sahabatnya yang sudah mencapai level sebagai ulama untuk taklid. Ka Abi Dawud, wa Utsman, Ibn Sa'id, wa Ibrahim al-Harbi, wa Abi Bakar al-Asram, wa Abi Zur'ah, wa Abi Hatim as-Sijistani, wa Muslim, wa ghairihim.
Jadi Imam Ahmad itu ya di satu sisi memerintahkan orang awam untuk taklid, meminta fatwa kepada ulama-ulama yang ada di zamannya, tapi di sisi yang lain beliau melarang ulama-ulama dari kalangan sahabatnya seperti Abu Daud, Utsman bin Sa'id, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakar Al-Asram, Abu Zur'ah, Abu Hatim As-Sijistani, dan Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, yang mana beliau melarang mereka untuk taklid. Kenapa Imam Ahmad melarang mereka untuk taklid? Ya karena mereka sudah sampai level mujtahid. Dan tidak boleh mujtahid itu taklid kepada sesama mujtahid, ya. Jadi mujtahid tidak boleh taklid kepada sesama mujtahid, tapi orang awam malah harus taklid kepada mujtahid. Nah, maka saat itulah Imam Ahmad berkata, ya, Imam Ahmad an yuqallidu ahadan minal. Jadi Imam Ahmad melarang para sahabatnya untuk taklid kepada seorang pun dari ulama sembari berkata, alaikum bil asli bil kitabi was sunnah. Hendaknya kalian langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi artinya begini ya, Pak. Saya tegaskan ya, Imam Ahmad mengatakan jangan taklid, tapi rujuklah langsung Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya itu ditujukan kepada sesama mujtahid. Jadi ini kalian juga bisa memberikan jawaban. Kalau ada orang yang bilang nggak boleh taklid karena ulama-ulama besar itu mewajibkan melarang kita taklid, nah kita bisa bantah. Iya betul mereka melarang taklid, tapi kepada orang yang sudah sampai level mujtahid. Tapi bagi yang belum sampai level mujtahid, ya sudah jawabannya wajib taklid, gitu ya. Nah, jadi di sini maksud saya yang melarang taklid itu sebenarnya sedang meletakkan perkataan sedang meletakkan perkataan para ulama bukan pada tempatnya. Saya ulangi, yang melarang taklid kepada orang awam, yang melarang taklid kepada kebanyakan umat Islam yang memang bukan mujtahid, itu sebenarnya sedang meletakkan ucapan para ulama bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Karena ulama itu ya para ulama bukan hanya Imam Ahmad sebenarnya 4 mazhab rata-rata mengatakan janganlah taklid kepada kami, maksudnya adalah janganlah kalian wahai murid-muridku yang sudah sampai level mujtahid taklid kepada sang guru karena kalian sudah mencapai level mujtahid. Tapi bagi yang masih proses belajar, yang masih dikategorikan awam, apalagi masyarakat awam lainnya yang umumnya mungkin tidak belajar secara sistematis, ya kewajiban mereka adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Jadi bisa dipahami ya seperti itu hukum taklid dan makna dari tidak bolehnya taklid seperti yang disebutkan oleh para ulama. Baik, sekarang kita masuk kepada mazhab dan tamadhub. Ya, mudah-mudahan waktu masih ada. Nah, mazhab dan tamadhub ini implikasi dari taklid. Artinya kalau tadi kita katakan taklid dalam masalah taklid dalam masalah cabang-cabang agama, apakah dalam bab akidah atau fikih itu adalah sesuatu yang boleh bahkan wajib, maka bagaimana cara kita taklid? Ya, bagaimana cara kita taklid? Ya, jawabannya adalah dengan cara bermazhab. Karena SOP, standar operasi standar operasi taklid itu ya pada makna bermazhab. Jadi bagaimana kalau pertanyaan begini, bagaimana saya taklid? Ya, bagaimana saya taklid atau saya menjalankan syariat taklid? Ya, jawabannya adalah bagaimana saya bagaimana saya taklid itu jawabannya adalah saya harus bermazhab. Nah, itu ya. Jadi makna dari taklid itu bermazhab. Tapi tentunya sebelum kita masuk kepada makna bermazhab atau tamadhub, ya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud mazhab. Ya. Apa yang dimaksud dengan mazhab? Nanti sebenarnya dalam masalah dalam masalah bagaimana cara kita menyikapi perbandingan mazhab, saya akan lebih detailkan lagi persoalan mazhab ini ya. Yang nanti akan kita kaitkan dengan din, lakum dinukum waliyadin, yang nanti akan kita kaitkan juga dengan firqah. Ya, ada istilah-istilah yang mirip tapi sebenarnya konteksnya berbeda. Nah, sekarang kita akan fokus dulu kepada istilah mazhab. Ya, dan istilah tamadhub. Nah, Imam Syihabuddin Al-Hamawi dalam kitabnya Ghamzu Uyunil Basair, ya Syarah Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Jadi ini kitab Imam As-Suyuti disyarah oleh Imam Syihabuddin Al-Hamawi. Ya, dalam bab ilmu kaidah fikih sebenarnya. Beliau mendefinisikan mazhab. Jadi mazhab itu definisinya adalah makhtussa bihil mujtahidu minal ahkami syar'iyyatil far'iyyatil ijtihadiyah al-mustafadah minal adillatul dhaniyah. Jadi yang namanya mazhab itu adalah pendapat yang khusus disandarkan kepada para mujtahid dalam persoalan-persoalan hukum syariat yang bersifat far'i ijtihadi. Ya, jadi begini, mazhab itu ya akhwat adalah pendapat khusus ya dalam persoalan far'i ijtihadi.
di mana hukum itu diambil dari dalil-dalil dhonni yang bersifat asumtif atau relatif. Artinya begini ya, Fuad. Untuk persoalan-persoalan yang sudah sampai level ijma, untuk persoalan yang sudah sampai pada level hukum-hukum syariat yang disepakati para ulama dan menjadi ciri khas dan prinsip ajaran Islam, itu tidak kita sebut mazhab. Jadi mazhab itu hanya secara khusus dinisbatkan kepada pendapat-pendapat personal yang memang berpotensi untuk berpotensi untuk diperselisihkan. Contoh ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Ini bukan mazhab. Ya, ini bukan mazhab. Karena kalau kita tanya, apa sih pendapat Imam Abu Hanifah tentang sholat 5 waktu? Ya pasti beliau mengatakan wajib. Apa sih pendapat Imam Malik tentang sholat 5 waktu? Pasti beliau mengatakan wajib juga. Apa pendapat Imam Syafi'i? Ya wajib juga. Apa pendapat Imam Ahmad? Ya wajib juga. Lah kalau semuanya sepakat sholat 5 waktu wajib, ya nggak disebut mazhab. Ya nggak disebut mazhab. Ya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat yang sudah mencapai nisab dan haul, wajibnya berangkat haji bagi yang mampu, haramnya zina, haramnya membunuh, haramnya mencuri, ya. Perkara-perkara hukum yang seperti ini kan fikih juga, ya. Persoalan fikih juga, sholat itu fikih, zakat itu fikih, puasa itu fikih. Tapi kan hukum-hukumnya disepakati wajib, atau zina itu haram, membunuh itu haram. Tapi kan hukumnya disepakati haram. Maka pada persoalan yang seperti ini yang kita sebut ijma, tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab. Dan saya ingin katakan dan saya ingin tegaskan sebagai kesimpulan, mazhab baru kita sebut ketika ada persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ulama kita berbeda pendapat, disitulah mazhab. Kalau ulama kita sepakat, tidak ada mazhab. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan begini, para ulama beda pendapat tentang kunut dalam sholat subuh. Ya, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah. Nah, disitulah baru kita sebut mazhab. Mazhab dalam masalah kunut subuh. Para ulama beda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang mampu. Imam Ahmad mengatakan fardu ain, Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah muakkadah. Disitulah baru kita sebut mazhab. Ya. Para ulama beda pendapat, misalnya terkait dengan cara sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat sunnahnya lutut dulu. Sedangkan Imam Malik mengatakan sunnahnya tangan dulu. Nah, itulah baru kita sebut mazhab. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau ulama kita sepakat, tidak ada mazhab. Kalau ulama kita berbeda pendapat dan punya pendapat khas masing-masing, disitulah baru kita sebut mazhab. Dan inilah yang dimaksud dengan, kata Imam Al-Hamawi, inilah yang dimaksud dengan makhtusso bihil mujtahid. Pendapat yang memang secara khusus disandarkan kepada personal mujtahidnya masing-masing yang biasanya berbeda. Ya. Nah, tapi kalau misalnya begini, kok pendapat itu disepakati 3 mazhab, tapi kemudian satu mazhab berbeda. Tadi misalnya seperti kasus sujud itu tangan dulu atau lutut dulu gitu kan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kan mengatakan sunnahnya lutut dulu, sedangkan Imam Malik mengatakan sunnahnya tangan dulu. Nah, pendapat 3 yang awal kita sebut dengan istilah mazhab jumhur. Ya, mazhab jumhur. Jadi kalau misalnya ada 4 mazhab nih ya, akhwat. 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, di mana 3 diantaranya sepakat dalam satu masalah, sedangkan satu yang lain berbeda, maka ini kita sebut jumhur. Ya. Tapi kalau misalnya begini, masing-masing punya pendapat berbeda-beda, masing-masing nih punya pendapat beda-beda, atau misalnya pendapatnya cuma ada 2, satu pendapat diambil 2 mazhab, pendapat yang lain diambil 2 mazhab, maka kita tidak sebut jumhur. Jadi jumhur itu hanya disebut, mazhab jumhur itu hanya disebut ketika ada suatu masalah, satu pendapat menyelisihi pendapat mayoritas. Nah, itu disebut dengan jumhur. Nah, saya ingin mengarahkan satu buku nih, tapi wallahualam sudah diterjemahkan atau belum ke bahasa Indonesia ya. Ini bukunya bagus ini. Karangan Syekh Muhammad As-Sa'i. Ya, Muhammad As-Sa'i itu menulis satu buku, ada 2 jilid. Ada satu buku, beliau menulis satu buku dalam 2 jilid, judulnya adalah Mausu'atul Jumhur. Mausu'atul
jumhur. Ya, dalam terjemahan bebasnya ensiklopedi pendapat-pendapat mayoritas ulama. Nah, ini wallahualam, saya nggak tahu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bukan. Tapi ini satu buku yang bagus ini untuk referensi untuk kita tahu pendapat jumhur. Ya. Nah, jadi sekali lagi jumhur pun itu madhab. Ya, pendapat mayoritas ulama pun itu sebenarnya madhab. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, kaidahnya adalah kalau ulama beda pendapat, sekali lagi, kalau ulama beda pendapat, mau beda pendapatnya antara mazhab berbeda atau pendapatnya antara minoritas dan mayoritas, itu semua disebut mazhab. Ya. Nah, ini makna mazhab itu sendiri. Yang kedua, ketika kita ikut kepada salah satu mazhab di antara mazhab-mazhab yang ada, maka itu namanya disebut tamadzhub. Ya. Nah, maka di sini saya nukilkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Al-Madkhal Al-Mufassal fi Madhhabil Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan al-madhhabu huna yu'na bihi al-madhhabul furu'i yantakilu ilaihi al-insan wa tariqatu faqihin yaslaquhu al-mutabi'ul mutamadhhibu lahu. Yang dimaksud mazhab di sini adalah mazhab dalam persoalan furu' yang mana manusia mengikutinya, ya, diikuti oleh banyak orang, dan juga jalan yang diikuti oleh setiap orang yang mengikuti mazhab itu, al-mutabi al-mutamadhibu lahu. Wa yuqal, dikatakan zahaba fulanun ila qauli Abi Hanifah au Maliki au Syafi'i au Ahmad. Dikatakan bahwa seseorang mengikuti pendapat mazhab Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i atau Ahmad. Ai akhadha bi mazhabihi wa salaka tariqahu fi fiqhihi. Maksudnya adalah dia mengikuti mazhab ulama-ulama tadi dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh ulama tersebut, riwayatan wastinbatan wa takhrijan ala mazhabihi. Apakah dalam wujud meriwayatkan pendapat atau dalam wujud mengikuti pendapat dalam arti metodenya, artinya pendapatnya bisa saja beda tapi metodenya diikuti, ya, atau takhrijan ala mazhabihi, atau menyimpulkan suatu hukum berdasarkan metodologi mazhab-mazhab yang ada. Nah, jadi berdasarkan definisi ini saya menyimpulkan mazhab bisa dibedakan menjadi dua. Bermazhab itu bisa dibedakan menjadi dua, ya. Pertama adalah bermazhab dalam usul mazhab, bermazhab dalam metodologi setiap mazhab dalam menyimpulkan hukum. Karena begini ya, akhwat, ya, saya tegaskan juga bahwa mazhab itu ada dua. Isi dari mazhab itu ada dua. Pertama adalah pendapatnya, ya, misalnya kunut subuh sunnah atau kunut subuh tidak sunnah, ya, itu isi dari mazhab. Kita sebut furu' mazhab. Tapi mazhab itu juga sebenarnya memproduk metode. Jadi mazhab itu memproduk metodologi di dalam berijtihad. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i yang namanya istishab itu dalil misalnya. Nah, itu metode yang diproduk bukan fikih, tapi yang diproduk adalah usul fikih. Ya. Atau misalnya begini, di dalam mazhab Imam Malik mereka menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil. Nah, itu berarti produk usul mazhab. Ya. Nah, ketika seseorang mengikuti usul mazhab atau usul mazhab itu usul fikih maksudnya, ketika seseorang mengikuti usul fikih dari suatu mazhab atau seseorang mengikuti fikih dari suatu mazhab, dua-duanya disebut bermazhab. Saya ulangi ya. Kalau seseorang mengikuti usul mazhab tertentu, maka disebut bermazhab. Ketika seseorang mengikuti pendapat mazhab tertentu, itu pun disebut bermazhab. Nah, saya ingin mungkin biar lebih dekat pemahamannya ya, ingin memberikan contoh begini. Nah, ini kemarin ada beberapa pertanyaan dari kalian. Muhammadiyah misalnya. Ya, Muhammadiyah itu organisasi yang seperti apa di dalam beragama? Lebih dekat Muhammadiyah itu mengikuti usul mazhab. Jadi Muhammadiyah itu sebagai organisasi mereka punya pandangan khas. Mereka punya fatwa-fatwa yang khusus. Tetapi bukan berarti mereka tidak bermazhab. Muhammadiyah itu bermazhab, tapi lebih dominan menggunakan usul mazhab. Nah, usul mazhabnya yang mana yang dipakai? Ya Allah alam, kita bisa kita kaji nanti majelis tarjihnya seperti apa. Apakah pakai usul mazhabnya Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Nah, sedangkan kalau NU lewat bahsul masailnya kebanyakan lebih memproduk fikih mazhab. Ya, walaupun dominannya pakai Syafi'i, kecuali dalam kondisi tertentu yang membutuhkan alternatif jawaban dari mazhab yang lain.
Walaupun ya sekarang ini seperti kata Kiai Haji Sa'al Mahfud ya, almarhum, dalam kumpulan fatwa yang ditulis oleh LBM, saya membaca di mukadimahnya bahwa beliau mengatakan kalau bisa ya ulama-ulama NU ini juga bukan hanya fokus kepada fikihnya, tapi juga kepada usulnya untuk masalah baru yang memang belum ditemukan jawabannya. Nah, jadi intinya ya sederhananya nih sebagai satu contoh saja, tapi saya tidak memastikan seperti itu ya, karena saya bukan orang dalam Muhammadiyah atau NU sendiri, tapi ini saya dari orang luar, dari offside ya, offside. Jadi saya orang luar membaca Muhammadiyah NU, dan saya mungkin pada batas ini menyimpulkan Muhammadiyah lebih dekat kepada usul mazhab, sedangkan kalau NU lebih dekat kepada bermazhab secara furu' mazhab. Nah, itu ada dua kondisi seperti itu. Ini untuk memudahkan kalian memahami perbedaannya. Nah, kalau bermazhabnya itu dalam wilayah usul mazhab, maka ini adalah bermazhabnya para mujtahid mazhab. Ya, bermazhabnya para mujtahid mazhab itu pada usul mazhab. Misalnya seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali, yang mereka ini kan bermazhab juga kepada Syafi'i. Atau Imam Al-Qarafi kepada mazhab Maliki, atau Ibnu Taimiyah kepada Hambali, atau Imam Ibnu Abdin kepada Hanafi. Nah, ini ulama-ulama mazhab, ulama-ulama mujtahid ya dalam suatu mazhab, dan mereka mengikuti usulnya. Ya, walaupun bisa jadi dalam produk fikihnya mereka punya pendapat tersendiri, tapi tidak terlepas dari usul mazhab-mazhab yang ada. Nah, ulama-ulama yang seperti inilah yang biasanya kalau kalian belajar ya, mungkin membaca tulisan saya di akhir-akhir itu, ya nanti akan kita kenal ada mujtahid takhrij, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Nah, ini mereka ini sebenarnya adalah mujtahid dalam satu mazhab, tetapi lebih dominan pada usul mazhabnya. Nah, sedangkan kalau bermazhabnya dalam masalah furu', ya kita misalnya ikut pendapat Syafi'i lah bahwa anjing itu najis mughalladhah gitu kan, tanpa kita tahu dalilnya apa, ya kita sebenarnya sedang bermazhab, tapi mazhab yang kita lakukan atau bermazhab yang kita lakukan disebut dengan muqallid. Ya, jadi kita bukan mujtahid. Nah, makanya begini ya akhwat, kalau ditanya bermazhab itu apakah juga dilakukan mujtahid? Jawabannya iya, tapi bermazhab dalam usul mazhab. Bermazhab itu apakah juga dilakukan oleh muqallid? Iya, dan itulah yang disebut biasanya dengan istilah bermazhab, tapi dalam furu' mazhab. Dan dua-duanya adalah cara beragama yang benar. Dua-duanya cara beragama yang benar. Nah, muqallid itu sendiri nanti dibedakan lagi menjadi dua. Ada muqallid yang memang dia masih proses belajar, namanya disebut muqallid faqih. Ya, saya pribadi misalnya lah, bisa lah dikatakan sebagai muqallid yang cukup adalah kemampuan fikihnya, maka saya disebut muqallid yang bisa dikatakan muqallid faqih ya, walaupun faqihnya tidak sempurna juga, karena faqih juga nanti ada level-levelnya. Tapi kalau misalnya orang-orang awam ya yang kerja di sawah, yang beragama, sholatnya itu ya sholat 5 waktu standar lah sebagaimana orang awam. Nah, itu namanya disebut dengan muqallid awam ya. Jadi muqallid pun ada yang faqih, artinya bisa dikatakan dia tahu ya ilmu fikih walaupun masih dikategorikan muqallid. Tapi ada juga yang awam sekali, yang tidak tahu sama sekali dalilnya, tapi beragamanya yang mengikuti pendapat ulama yang bisa dia temui. Nah, itu juga disebut bermazhab muqallid. Baik. Nah, istilah untuk ini ya yang tadi saya katakan bahwa orang yang bermazhab sebagai muqallid ya, itu sebenarnya bisa dikategorikan ahli fikih juga, bisa dikatakan ahli fikih juga menurut definisi fikih yang disebutkan oleh para ulama fikih. Nah, ini kalau saya ingin fokuskan di ucapan di kata-kata terakhir ya, sawaun. Jadi orang yang menghafal sejumlah hukum syariat ya yang sumbernya adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan dalil yang lain, itu disebut faqih. Nah, di sini di akhirnya sawaun ahafizat Sawa'un ahufizat hadhil ahkam bi adillatiha am biduniha. Apakah hukum-hukum syariat yang tadi dihafal itu sekaligus dia hafal dalilnya atau dia tidak hafal dalilnya? Dua-duanya disebut faqih, tapi faqih yang dikategorikan muqallid. Ya, faqih yang dikategorikan muqallid. Jadi kalau misalnya saya ditanya dalam beberapa masalah fikih dan saya hafal ya pendapat-pendapat ulama yang berbeda itu, ya saya bisa disebut faqih. Tapi kalau misalnya tahu nggak bagaimana landasan dalil mazhab masing-masing, ya kalau saya kata wallah saya nggak tahu, saya cuma menghafal pendapatnya saja, itu bisa disebut faqih. Tapi kalau misalnya saya tahu dalilnya, ya saya masih disebut muqallid juga gitu kan, karena tetap yang saya ikuti adalah pendapat
ulama yang sudah selesai proses penetapan dalilnya. Masalah nanti membaca dalilnya kepada sumber yang sangat banyak, nah itulah yang dilakukan oleh para ulama mujtahid mazhab. Baik, ini dari sisi mazhab dan tamadzhub. Ya, kemudian ini lebih spesifik lagi tamadzhub atau taklid mazhab dalam konteks kalau tadi kan saya bicara bermazhab secara umum ya. Nah sekarang kita akan fokus kepada bermazhab kepada 4 mazhab. Ya. Saya fokus tadi bermazhab secara umum, intinya orang awam wajib bermazhab, taklid kepada ulama. Nah sekarang pertanyaannya, kepada mazhab seperti apa yang kita bertamadzhub kepadanya atau bermazhab kepadanya? Ya. Pertama, hukum atau dasar bermazhab ini pada dasarnya sama seperti hukum atau landasan legitimasi dari taklid. Jadi kalau misalnya kalian ditanya ya, akhwat, apa sih dalil bermazhab? Apa dalil bermazhab ya? Maka jawabannya adalah sama seperti dalil taklid. Yang tadi Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal, ya. Karena bermazhab dan taklid mazhab itu sebenarnya sama saja dan dalilnya ya itu juga dengan istilah berbeda tapi sebenarnya maknanya sama, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, wajibkah taklid kepada satu mazhab? Nah, ini saya ingin perlu tegaskan juga. Istilah bermazhab ya akhwat, istilah bermazhab itu biasanya dimaknai dengan 2 makna. Istilah bermazhab ya, dimaknai 2 makna. Makna yang pertama, bermazhab itu adalah intinya ikut ulama mazhab, siapapun dia. Itu bermazhab. Ya. Yang kedua, dan ini yang populer biasanya, yang kedua, bermazhab itu maknanya adalah membatasi hanya satu mazhab saja. Ya. Nah, itu juga disebut bermazhab. Jadi, mau bermazhab itu maknanya mengikuti pendapat mazhab manapun, itu istilah bermazhab juga. Atau membatasi satu mazhab, itu adalah bermazhab juga. Nah, kalau ditanya, apa hukum bermazhab yang pertama, mengikuti setiap mazhab yang ada? Nah, inilah yang kita sebut taklid dengan dalilnya masing-masing tadi. Tapi kalau misalnya ditanya, lantas apa hukum membatasi satu mazhab? Nah, ini beda lagi. Kalau hukum membatasi satu mazhab, maka di sini ada 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama ya yang berbeda pendapat tentang hukum membatasi satu mazhab untuk diikuti. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib orang awam hanya membatasi satu mazhab saja. Dan apa mazhab yang dia ikuti? Ya mazhab setempatnya. Ya, jadi pendapat yang pertama ini kalau dalam konteks keindonesiaan mengatakan kita wajib mengikuti mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Indonesia. Bagi pendapat yang pertama, ya. Nah, pendapat ini pendapat siapa? Sebagian kecil ulama, saya menyebutnya minoritas, ya, seperti Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Ilqiyah Al-Hirasi Asy-Syafi'i, Imam As-Safaraini Al-Hambali. Nah, termasuk Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, yang menulis kitab tafsir Jalalain. Nah, itu berpendapat bahwa bermazhab itu hukumnya wajib membatasi satu mazhab. Ini saya sedikit cepat ya, waktunya udah mau habis. Jadi beliau mengatakan, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, wal ashah annahu yajibu 'alal ammi wa ghairihi mimman lam yablugh rutbata ijtihad iltizamu madhhabin muayyan. Pendapat yang paling sahih adalah orang awam atau yang semisal dengan orang awam yang belum mencapai derajat ijtihad wajib mengikuti satu mazhab tertentu di antara mazhab-mazhab para mujtahid. Jadi pendapat pertama ini mengatakan nih, poinnya adalah mazhabun muayyan. Ya, poinnya adalah mazhab muayyan, bahwa setiap orang awam wajib memilih satu mazhab. Ini pendapat minoritas ulama. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Apapun mazhab yang dia ikuti, misalnya di Indonesia ada alumni Saudi yang di Saudi kan mazhabnya Hambali, lalu dia pulang ke Indonesia tetap mengamalkan mazhab Hambali, ya silakan saja. Atau misalnya yang pulang dari Pakistan, misalnya seperti teman-teman Jamaah Tabligh yang tetap mengikuti mazhab Hanafi, ya silakan saja. Atau yang baru pulang dari Sudan, Maroko, ya, yang di sana mazhabnya Maliki, lalu datang Indonesia tetap menjalankan fikih Maliki, ya silakan saja. Ya, atau memang yang dari negara-negara bermadzhab Syafi'i dan Indonesia bermadzhab Syafi'i, ya silakan saja. Artinya secara pilihan pribadi sah mengikuti mazhab yang mana saja. Walaupun dalam konteks nanti ketika berjamaah nanti lain lagi. Ini saya sekali lagi ingin tegaskan ya, Pak, konteksnya kita sedang mengamalkan fikih secara pribadi, ya. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama, mengamalkan fikih secara pribadi tidak wajib membatasi satu mazhab tertentu.
Nah, ini misalnya seperti pendapat Abu Ya'la Al-Hambali, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Al-Kamal Ibnul Humam Al-Hanafi, Ibnu Abdin Al-Hanafi ya. Nah, Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, walladzi yaqtadihi dalilu annahu la yalzamuhu tamadhhub bimadhhabin. Ya. Yang berdasarkan dalil, kata beliau ini menunjukkan beberapa dalil, ini dalil syariat atau dalil akli, beliau menyimpulkan bahwa pada dasarnya tidak wajib kita mengikuti satu mazhab tertentu. Bal yastafti man syaa. Namun orang awam pada dasarnya boleh saja meminta fatwa kepada siapapun di antara mazhab yang ada. Au manittafaqo, atau di antara mereka yang disepakati untuk dijadikan sebagai rujukan. Tapi dengan syarat, kata Imam Nawawi, lakin min ghairi talaqqutin lirrukhasi. Tapi dengan syarat tidak boleh dalam rangka untuk mencari-cari kemudahan. Artinya beragamanya itu bukan untuk cari-cari yang mudah-mudah aja gitu ya, bukan begitu. Intinya dia beragamanya dalam konteks memang ingin menjalankan agama dengan baik. Ya, dan ketika ingin menjalankan agama dengan baik tidak wajib untuk membatasi satu mazhab tertentu. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Nah, terkait dengan bagaimana orang nanti dikategorikan mencari-cari kemudahan ya, insya Allah nanti akan saya detailkan pembahasannya pada persoalan bagaimana menyikapi perbedaan mazhab. Karena biasanya ya akhwat, biasanya orang itu mencari-cari kemudahan kalau bicara perbandingan mazhab gitu ya. Tapi kalau misalnya dia beragama hanya dengan satu mazhab saja misalnya, ya pastinya dia akan konsisten dengan pendapat yang ada apa adanya di mazhab tersebut ya. Makanya nanti akan kita bahas persoalan tentang mencari-cari kemudahan ini dalam masalah menyikapi perbedaan mazhab. Terus yang terakhir, apakah harus membatasi taklid itu pada 4 mazhab saja? Apakah ada kemungkinan mazhab yang lain? Misalnya ada mazhab-mazhab di luar 4 ini seperti Zahiri misalnya kan? Atau hanya membatasi Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali saja? Nah, maka jawabannya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtad, wa hasilul mu'tamad min dzalika annahu yajuzu taqlidu kullin minal a'immatil arba'ah. Kesimpulannya adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang benar bahwa boleh taklid kepada siapapun di antara 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Ya wakada. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wakada man adahum mimman hufidha mazhabuhu fi tilkal mas'alah. Atau mengikuti pendapat yang selain 4 mazhab selama dengan syarat pendapat itu memang terjaga dan terdokumentasikan, terhafalkan dengan baik. Contoh sederhana begini. Contoh sederhana misalnya pendapat terkait dengan masalah qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ada pendapat yang disandarkan kepada sahabat namanya Ibnu Umar. Dan ini pendapat yang menyelisih 4 mazhab. Ibnu Umar berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui tidak wajib qadha, tapi kewajibannya cukup fidyah saja misalnya. Boleh nggak misalnya kita mengikuti pendapat Ibnu Umar ini, padahal itu bukan pendapat 4 mazhab? Ya jawabannya kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh saja, tapi dengan syarat bahwa betul-betul itu pendapat Ibnu Umar yang riwayatnya sahih. Nah itu ya. Nah itu yang dimaksud dengan terdokumentasi dengan baik. Ya. Hadza binisbati li amali nafsi lalita. Tapi dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah boleh dia mengikuti pendapat di luar 4 mazhab, tapi itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk difatwakan. Nah, ya. Bukan untuk difatwakan. Jadi kalau misalnya dalam konteks difatwakan kepada masyarakat umum oleh seorang mufti atau seorang hakim misalnya, maka kata Imam Ibnu Hajar, maka fayamtani' taqlidu ghairil arba'ah. Maka tidak boleh taklid kepada selain 4 mazhab. Ya. Nah, jadi intinya begini ya, Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau untuk pilihan pribadi, ya silakan saja ingin mencari alternatif pendapat di luar 4 mazhab. Tapi kalau untuk difatwakan kepada masyarakat awam ataupun misalnya seorang hakim memutuskan putusan masalah, dia harus taklid dibatasi kepada salah satu di antara 4 mazhab. Nah, itu yang dimaksud dengan apakah harus membatasi 4 mazhab saja ya. Baik. Nah, sedikit saya cepat ya. Ini sejarah singkat mazhab yang ada di zaman sahabat. Ada mazhab Mekah, Madinah, Kufah. Di zaman tabi'in ada mazhab Hijaz, Irak ya. Kemudian di abad 4 sampai abad ke-6 Hijriah, mazhab-mazhab cukup banyak. Ada Sufyan bin Uyainah, Malik, Al-Hasan Basri, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Syafi'i, Les bin Sa'ad, Ishaq, Abu Thawr, Ahmad, Daud, Ibnu Jarir. Ya, ada sekitar berapa ini? Kalau di sini ada 13 mazhab ya pada abad 4 sampai 6.
Tapi rupanya pasca abad ke-6 Hijriah, yang tersisa tinggal 4 mazhab saja dengan berbagai macam faktornya. Ya, di antaranya ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Waliullah Dahlawi, intinya kesimpulannya adalah sejak abad ke-6 Hijriah, ya fatwa-fatwa ulama kebanyakan hanya terbatas kepada 4 mazhab saja. Jadi tidak sampai meluas kepada 4 mazhab. Kenapa? Karena ilmu mereka lah yang tersebar secara masif di tengah masyarakat. Ya. Dan ini madrasah fikih pada masa sahabat, ada Irak, ada Mekah, Madinah, sedangkan ini perluasan mazhab yang 4 saat ini. Ya, ini wilayah-wilayah yang saat ini dianut oleh 4 mazhab yang ada, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Baik, nanti bisa kalian browsing di internet atau kalian nanti bisa baca ulang lewat PowerPoint ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, lewat 8 menit dari sesi pertama di jam 8 sampai 30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa ditangkap dengan baik, dan insya Allah nanti kita diskusikan pada sesi terakhir. Baik, akhwat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Zoom-nya ditutup atau gimana? Ini masuk ke fase break, jadi kami langsung tutup gitu Ustadz. Insya Allah nanti kami buka kembali jam 9 insya Allah. Jadi saya join lagi nanti ya? Insya Allah, ya sama linknya insya Allah. Oke, baik. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, waalaikumsalam.